Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang segmen evaluasi. Ya, ini adalah halaman 133. Maaf. Nah, untuk pembahasan sebelumnya dan sesudahnya juga nanti ya. Ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Ya, biar bisa mengikuti pembahasan secara urut. Langsung saja. Pertanyaan pertama, jelaskan makna dari berpikir global, bertindak lokal. Berpikir global ini kita yang pertama menyadari bahwa dunia ini sudah semakin hilang batas-batasnya, ya, memahami bahwa dunia semakin terhubung atau menyadari bahwa dunia semakin terhubung dengan teknologi informasi dan transportasi, ya. Teknologi transportasi dan informasi. Ya. Kedua, kita harus berpikir global, kita harus menguasai teknologi tersebut. Ya, kita harus menguasai teknologi yang terbaru. Teknologi tersebut. Ya. Ketiga, kita ini berpikir global ya. Kita semakin terkoneksi, kita harus menguasai teknologi tersebut, kita harus berpartisipasi dalam globalisasi, ya, dan berpartisipasi dalam, ini belum poin berikutnya ya, dalam globalisasi. Nah, sekarang di segmen bertindak lokalnya. Jadi berpikir global itu kita menyadari bahwa kita bagian dari masyarakat global, ya. Nah, sekarang berpikir lokalnya, ya, kita harus memajukan produk dalam negeri, ya. Paling tidak kita harus mencintai dulu. Kita harus mencintai budaya dan produk dalam negeri. Ya, kemudian kita harus bertindak lokal ya, sehingga kita lebih memilih produk dalam negeri. Kita lebih memilih produk dalam negeri. Ya. Kemudian kita berusaha memajukan produk dalam negeri agar bisa dikonsumsi secara global, ya. Kita berusaha ya meningkatkan mutu produk dalam negeri, sehingga bisa go internasional, ya, bisa dipasarkan secara global, ya, secara global. Nah, masing-masing ada 2 poin ya. Untuk berpikir globalnya di sini ada 2 poin, ya. Dan poin yang bawah ini adalah untuk bertindak lokalnya. Ya, kita memilih produk dalam negeri, pada saat yang sama kita berusaha agar produk dalam negeri bisa dipasarkan secara global. Gambarkan dan jelaskan proses panel listrik tenaga surya.
Pertama, ya tentu saja kita menangkap energi sinar matahari ya dengan sel surya. Dengan sel surya. Ya. Kemudian kita hubungkan ke controller. Ya. Sebagian nanti kita simpan di baterai. Sebagian bisa langsung masuk ke inverter. Ya. Di sini inverter. Di sini baterai untuk disimpan energinya. Inverter ini berguna untuk mengubah ini masih dalam bentuk DC ya menjadi AC. Ya. AC ini adalah jenis aliran listrik yang cocok untuk sebagian besar alat-alat kita. Ya, dari sini nanti bisa terhubung ke televisi, ya, mau ke kulkas, mau ke mana lampu, ya, dan lain-lain, untuk menghidupi peralatan atau gadget kita, mungkin untuk ngecas HP, ya seperti ini. Pertama kita menangkap energi sinar matahari menggunakan sel surya. Ya, kasih nomor 1 aja. Kita menangkap energi sinar matahari dengan sel surya. Yang kedua, kita alirkan ke controller. Karena sel surya ini ya berasal dari sel kecil-kecil yang digabung menjadi satu. Jadi setiap kotak sini sebenarnya arus listriknya tidak besar. Ya. Cuman karena banyak, kira besar. Yang mengatur semuanya ini nanti di controller. Ya, controller itu memang panel pengontrol. Nomor 3. Nah, di sini sebagian energi kita simpan di baterai. Ya, ini nomor 3. Energi kita simpan di baterai. Ya, ini nomor 4. Sebagian kita langsung masukkan ke inverter. Ya. Sebagian kita masukkan ke inverter. Sebagian bisa langsung ke inverter. Atau gini aja, inverter bisa dapat input langsung dari controller atau baterai. Mengubah ya arus DC ya, dari baterai atau sel surya secara langsung ya. Ini dari baterai, ini dari sel surya menjadi arus AC yang sesuai dengan yang bisa arus AC gitu aja ya. Keterangannya hampir semua alat kita menggunakan AC ya. Hampir semua alat listrik menggunakan arus AC. Menggunakan arus
AC. Ini alasannya. Kenapa perlu inverter? Terus yang kelima, ya, energi listrik siap dipakai untuk keperluan sehari-hari. Siap untuk dipakai, ya, siap untuk dipakai gitu aja ya. Apa yang kamu ketahui tentang pembangkit listrik tenaga surya PLTS? Tuliskan dalam bentuk teks eksplanasi sederhana. Perhatikan penggunaan kosakata baku kalimat adjektif paragraf 1. Ya, topik masalah di sini sesuai yang ada di buku aja ya. Ya, intinya ini adalah yang topik permasalahannya kita ingin mencari energi alternatif, ya. Topik permasalahannya. Topik permasalahan di era globalisasi. Di era globalisasi, G-nya pakai kecil aja. Ya, listrik sudah kita sangat membutuhkan energi listrik ya, sangat membutuhkan energi listrik sebagai sumber energi untuk berbagai macam kebutuhan. Peralatan gitu ya. Untuk di sisi lain, kita memerlukan energi alternatif yang ramah lingkungan. Dan energi surya ya PLTS adalah salah satu pilihan kita. Salah satu pilihan yang ya berkembang dengan pesat. Ya. Oke. Banyak komunitas-komunitas pembangkit tenaga surya ya di berbagai sosial media, dan Pak Ali ikut salah satu diantaranya. Oke ya, sekarang deret penjelas kita lihat ya, jadi kita agak miripkan di sini ya. Bebas polusi selalu tersedia. Ini alternatifnya adalah sel surya, kayak kita merangkum saja dari sini ya. Loh, ini sudah habis ya. Ya sudah, kita tambahkan diri penjelasnya. Dari penjelas sel surya dipilih di sini aja ya. Ya, dipilih karena teknologi semakin maju, dan murah. Ya, ditemukan teknologi sel suryanya sendiri yang semakin efisien, dan baterai sebagai unit penyimpan energi yang semakin besar kapasitasnya.
yang semakin besar kapasitasnya, ya, sehingga teknologi ini semakin diminati. Ya, selain itu, ya, Indonesia sebagai negara tropis memiliki, ya, intensitas besar, memiliki intensitas sinar matahari yang besar, dan stabil sepanjang tahun. Jadi sangat cocok untuk negara tropis seperti Indonesia, ya. Oke, kita tidak mengenal musim salju di sini, ya. Jadi sel surya sangat cocok. Pada musim penghujan pun, ya, matahari masih bersinar walaupun tidak seterang kalau musim kemarau, ya. Oke, ya. Kesimpulan, ya, memiliki intensitas sinar matahari yang besar dan stabil sepanjang tahun, dan bisa kita dapatkan secara gratis, ya, dan bisa kita dapatkan gratis. Sumber energinya gratis langsung dari matahari. Ya. Kesimpulan, penggunaan energi sel surya ini, teknologi sel surya ini sangat cocok kita kembangkan. Ini sangat cocok kita kembangkan, ya, terutama pada daerah yang belum terjangkau PLN, ya, atau yang sudah terjangkau pun untuk tujuan penghematan, ya, misalnya lampu jalan, ya, itu bisa pakai ini, ya. Selain itu, ini cocok untuk penghematan listrik. Selain itu, ini cocok untuk penghematan energi listrik, ya. Pada daerah yang terjangkau pun ini cocok untuk penghematan. Daerah yang terjangkau PLN pun ini cocok untuk program hemat energi, ya. Hemat energi dan energi yang ramah lingkungan, dan sumber energi ramah lingkungan. Hanya saja ini biaya untuk instalasinya masih cukup mahal, ya. Tapi kalau sudah terpasang, ini kok ada masalah ini. Sebentar. Tinggal huruf N-nya saja. Ya, maaf ya, kecoret-coret. Mana ini kursornya? Soal berikutnya, mencintai produk dalam negeri adalah merupakan sikap cinta tanah air. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut?
Setuju? Ya, karena mencintai produk dalam negeri, produk dalam negeri ya, sikap merupakan sikap merupakan sikap cinta tanah air. Mencintai produk dalam negeri menunjukkan kebanggaan kita. Kebanggaan kita terhadap budaya dan produk ya dalam negeri. Alasan yang kedua ya, di era globalisasi kita harus menjadi pemain, bukan hanya sekedar konsumen ya. Globalisasi kita harus tampil sebagai pemain, bukan sekedar konsumen. Ya, kita menjadi produsennya, pemain yang dimaksud itu. Dan dalam istilah luas sebagai pemain di sini bukan hanya sebagai produsen ya, kayak budaya. Kita sudah memiliki pencak silat. Ya, kita harus lebih memilih itu. Ya, daripada kita hanya mengikuti bela diri dari negara lain, kita lebih memilih pencak silat misalnya. Ya, daripada makan makanan dari negara lain, kita kalau bisa menjadi penjual makanan di negara lain. Ya. Nah, alasan yang ketiga, ya, mencintai produk dalam negeri merupakan sikap cinta tanah air. Membeli produk dalam negeri akan meningkatkan ekonomi Indonesia. Produk dalam negeri akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Oke. Hitunglah luas dan volume kubus dengan panjang rusuk 6. Untuk luas adalah 6 kali, di sini ada 6 sisi dari luas persegi. Ya, luas persegi, ini gambar persegi ya, sama dengan 6 kali luas persegi ini adalah 6 kuadrat ya, sama dengan 6 pangkat 3 ya kan, 216 kalau nggak salah kita pakai kalkulator ya, 6 pangkat 3 ya, 216 satuannya karena di sini cm, di sini cm kubik. Loh, luas dan volumenya sama ini ya. Volume adalah R pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3 sama ya. Ini persegi, maaf. Ini yang kubik, satuannya beda. Oke, ini pangkat 2, di sini pangkat 3. Hitunglah luas dan volume bangun gabungan. Ini sudah kita latih sebelumnya. Kalau volumenya gampang, luasnya ini yang jadi masalah. Nah, luas jadi sisi segi 4 bangunan yang besar, N dari yang besar, ini luas ini kita gabung saja dengan luas ini langsung. Ya, kita hitung 1 nanti. Ya, luas ini kita hitung 1. Jadi luas yang besar adalah 6.
Dari sisi kanan 1, sisi kiri 1, atas 1, bawah 1, depan 1, belakang 1. Jadi ada 6. Sedangkan N yang kecil cuman 1, 2, 3, 4 saja. Luasannya ada 4. Atas, bawah, depan, belakang saja. Sampingnya sudah kita tambahkan ya dengan merah ini adalah 4. Jadi luas gabungan adalah N besar kali luas persegi besar ya tambah ini N ya. N yang kecil ya dibagi ini yang besar ya dikali luas persegi yang kecil sama dengan N besarnya itu 6, luas persegi besarnya adalah 8 kuadrat tambah N yang kecil ini cuma 4 dikali luas yang kecil adalah luas yang kecil ini adalah 4 kuadrat ya 6 kali 64 ditambah 4 kali 16 6 kali 64 kita hitung di sini 6 kali 64 ya 384 4 kali 16 adalah 64 hasilnya ini ditambahkan 448 satuannya adalah sentimeter persegi. Untuk volume gabungan adalah volume besar tambah volume kecil. Volume besar adalah 8 pangkat 3, volume kecil adalah 4 pangkat 3. 8 pangkat 3 berapa? 8 pangkat 3 512 tambah 4 pangkat 3 adalah 64 ya tambah 64 576 cm kubik. Ida akan membuat 4 kubus. Ingat kubusnya ada 4 dengan panjang rusuk 10 cm dari kertas karton. Hitunglah luas karton yang diperlukan. Luas total adalah 4 ya karena di sini 4 kubus dikali luas kubus sama dengan 4 dikali atau kurung gitu aja ya. Dalam kurung luas kubus adalah 6 kali luas persegi. Ya, sama dengan 4 kali 6 luas persegi ini karena ini rusuknya 10 cm adalah 10 kuadrat. Ya, dikali sama dengan 4 kali 600. 10 kuadrat kan 100. 2400 ya satuannya adalah sentimeter persegi. Oke. Oh gitu aja ya. Volume. Oh enggak. Luas saja. Hitunglah luas kertas karton. Oke. Tuh, nomor 8 ini pertanyaannya mana ini? Wah, coba saya lihat di buku nomor 8 pertanyaannya mana itu? Oh, enggak ada pertanyaannya ya. Hitunglah luas kertas karton yang ia perlukan. Nah, kok enggak ada? Wah. Saya hitung volumenya gitu aja ya. Biar ada ya. Volume karton. Ini nggak ada pertanyaannya, tapi ya sudah, atau nggak usah dijawab aja ya, ya, nggak ada pertanyaannya. Ayo renungkan, tulis 3 hal yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Ya, kita di sini belajar apa? Bab 3. Kita lihat bab yang terakhir. Kita telah belajar ini ya bab 6. Oh ini kita berlatih pencak silat ya. Berlatih pencak silat.
Terus kita kemudian belajar tentang menulis teks. Ya, kita intinya telah belajar pencaksilat. Kita belajar pencaksilat. Kita juga telah belajar evaluasi ya, pentingnya cinta produk dalam negeri, Kita juga belajar tentang ini matematika ya, menghitung luas dan volume kubus. Kita juga belajar tentang globalisasi. Nilai-nilai apa yang telah kamu pelajari? Jelas nilai mencintai produk dalam negeri. Ya, dengan menjelaskan ya, membeli produk dalam negeri, mengembangkan produk dalam negeri. Apakah nilai-nilai tersebut bermanfaat bagi dirimu dan orang lain? Ya, akan meningkatkan ekonomi Indonesia. Indonesia. Nilai-nilai mana yang dapat kamu terapkan dalam kehidupanmu segera? Ya, ini membeli produk dalam negeri. Ini kerjasama dengan orang tua, ceritakan kegiatanmu hari ini, buatlah rencana untuk melaksanakan sikap cinta produk-produk Indonesia. Aku Cita Membaca untuk segmen terakhir ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.